Wah, hidup ini enak banget. Putri keluarga Sari apanya? Biar yang mau yang jadi. Muridku, ayo makan. Ya, aku datang. Sup ayam jamur. Sup penyu tua. Guru, ini kan cuma sup ayam jamur dan sup penyu. Ayo makan. Setelah makan, kau pasti jadi dewa. Baik. Asal barang untuk muridku bisa balik 100 kali lipat. Selama ini, orang memanggilku dewa keberuntungan. Padahal, aku juga andalkan muridku untuk tambah kekuatan. Guru, ini supnya terlalu kuat. Aku merasa aku mau terbang. Benar. Begitu dong. Mulai muncul. Balik 100 kali lipat akhirnya datang. Guru akan terbang ke surga. Guru, cepat matikan lampu LED di tubuhmu. Ini terlalu terang. Muridku, turunlah gunung. Sebelum guru terbang ke surga, akan kuberikan peluang. Turun gunung? Oma Tahun, kamu di mana? Bapak Rizky, Pratama Group diserang, hampir bangkrut. Keluarga Sari bawa ratusan orang buat onar. Keluarga Sari lagi. Indah bilang, Pratama Group nasibnya habis. Kalau Anda tak setuju jadi menantu, dia akan buat Pratama Group bangkrut 3 hari lagi. Tak ada yang bisa mengancamku. Apalagi, dia menyelamatkanku 2 kali. Aku hanya akan menikahinya. Bapak Rizky, Anda masih mengingatnya? Kalau bukan demi mencarinya, sekarang di rekening grup masih ada 100 miliar rupiah. Tapi siapa dia sebenarnya? Yang akan tampil adalah tamu wanita nomor 1, Putri Sari. Siapkan mobil. Selanjutnya, mari sambut tamu wanita idaman nomor 1, Putri Sari. Inikah peluangnya? Ya sudah. Halo semua, saya Putri Sari. Guru saya bilang, saya bisa bawa keberuntungan. Asal baik padaku, pasti bisa kaya. Hei. Sudahlah. Kamu kan cuma orang miskin tanpa latar belakang. Katanya kalau baik padamu bisa jadi kaya ya. Kamu pikir gurumu itu dipuja oleh banyak konglomerat sebagai dewa keberuntungan. Enyah sana si miskin. Di sini tak ada yang mau padamu. Hah? Wanitaku, apa kalian pantas mengomentari? Itu dia. Berani menghina Nona Indah. Rizky Pratama sudah kubius. Cepat cari dia. Lepas. Ayo kita nikah. Menikah dengan gampang begini. Sudah menikah. Pedang patung pahlawan legenda kok terbalik? Aduh, arah patung Dewa Rezeki kok salah semua. Pohon hoki juga layu. Rumah ini nggak mungkin bisa hoki. Ku beritahu, rumah kalian banyak barang bawa sial. Kalau begini, keluarga kalian bakal hancur. Tapi tenang saja, ada aku. Kamu ngomong apa? Lihat pembawa sial ini baru masuk udah nyumpahin kita. Cepat cerai sama dia. Benar Kak, cuma Kak Indah yang bisa bawa kita hoki. Jangan sebut Indah Sari lagi. Dia istri pilihan hatiku. Indah Sari. 5 tahun lalu yang mengusirku dari rumah. Indah Sari. Ini 500 juta. Pakai saja. 500 juta? Aku tak butuh sebanyak ini.
Aku bertapa di gunung bertahun-tahun, sudah tak peduli hal ini. Ambil. Selamat, keberuntungan dewa kalian aktif. Barang yang diberikan ke Putri Sari akan kembali 100 kali lipat. Suara apa itu? Speaker ini rusak lagi ya, bicara sendiri. Biarlah, Kak. Aku nggak ngerti. Kenapa kakak harus nikahi pembawa sial itu? Benar, dia itu pembawa sial. Saat umur 7 tahun, dia bikin orang tuanya sakit parah. Saat umur 17 tahun, dia bikin keluarga Sari hampir bangkrut. Kalau bukan aku yang bertindak selamatkan keluarga Sari sudah lama hancur akibatnya. Umur 7 tahun. Bukankah itu pas setelah mengadopsimu, keluarga Sari mulai sial? Jangan ngawur. Setelah kamu diusir, keluarga Sari makin sukses. Itu sudah membuktikan kamu pembawa sial. Itu kan aku yang bantu keluarga Sari. 5 tahun lalu kau bilang kalau bantu keluarga Sari, kau akan temukan Putri Sari. Tapi kalian sekeluarga menipuku. Terus kenapa? Rizky Pratama, kalau tak mau hidup jalanan, patuhlah jadi menantu keluarga Sari dan layani aku. Kalau tidak, tak sampai 3 hari, kalian akan harus mengemis. Hah? Kak, aku nggak mau mengemis. Turuti saja dia. Berdirilah. Sejak kapan keluarga Pratama harus andalkan orang luar? Kalau tak andalkan aku, mau andalkan pembawa sial ini. Apa dia bisa bawa puluh rupiah? Pak Rizky, berita baik. Grup baru dapat dana 500 miliar rupiah. Apa? Apa? Mana mungkin? Proyek investasi Pratama sudah kuhadang semua. Ada apa? Pabrik yang mau bangkrut hari ini tiba-tiba dapat pesanan luar negeri senilai 50 miliar rupiah. Pusat miliar rupiah? 50 miliar rupiah? Bukankah itu 100 kali lipat dari 500 juta rupiah? Apa uang yang diberikan padanya bisa kembali 100 kali lipat? Apa ini terkait denganmu? Aku tak melakukan apa-apa. Aku cuma menyesuaikan patung pahlawan legenda di depan. Jangan sok hebat. Cuma 50 miliar rupiah kan? Ada pembawa sial ini. Kita lihat Pratama bisa bertahan berapa lama. Aduh, Kak. Kalau enggak, turuti saja Kak Indah. Mobil mewah di rumah, aku malu kalau bawa keluar. Iya Kak, aku hampir 2 minggu nggak beli tas baru. Teman-temanku meremehkanku. Kalian nggak penting. Dia yang penting. Ke toko mewah, pilihkan dia baju. Pakaian palsu ini pas banget buatmu. Adik Rizky ini, omongannya bikin pusing. Pantas saja nasibnya buruk dan ketemu cowok brengsek. Sudahlah. Berapa harganya? Hei Sari, jangan bayar lalu ngadu ke kakakku. Biar aku yang bayar. Transfer Alipay 100 yuan. Jangan lupa bilang ke kakakku yang kubeli ini semua asli. Selamat Nona, Anda jadi pelanggan ke 88.888 di mall kami. Ini hadiah 50 juta rupiah, silakan simpan. 50 juta rupiah. 50 juta. Tadi habis 500 ribu, kini dapat 50 juta. Pas 100 kali lipat. Jangan-jangan cashback 100 kali lipat itu beneran. Beruntung ya, aku duluan. Hey, Sari! Kak Ipa, tadi aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, biar aku mendandanimu. Pilih saja, aku yang bayar. Oke? Karena dia mau kasih tas, aku tak mau gratis. Sekalian kubelikan dia. Aku harus buktikan lagi. Kalau cashback 100 kali lipat beneran, maka Kak Ipa pasti jadi sumber hoki. Kak, cepat ke sini. Tadi aku dapat cashback 100 kali lipat. Nona, berapa kali kesini minggu ini? Kalau nggak bisa beli, jangan lihat. Siapa bilang aku nggak bisa beli? Kamu tahu siapa aku? Cuma 2 orang miskin, jangan berisik. Jualan begini, bisa hancurkan rezeki. 10 tahun ke depan nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja, cuma bisa ngemis di jalan. Kamu, apa katamu? Kau pikir kau ini dewa keberuntungan, bisa ramah rezeki. Kalian cuma sosok kaya palsu, berani sumpahin aku. Cepat enyah. Hentikan. Siapa suruh sentuh dia? Wah, ganteng banget. Segera minta maaf pada istriku. Kalau tidak, aku... Kalau tidak apa? Cigolo pura-pura bos besar. Jangan pikir karena ganteng bisa mengancam orang. Hari ini aku akan usir kalian. Aku mau lihat apa aku bisa dipecat. Mau dipecat ya? Kukabulkan. Aku mau beli toko ini. Apa? Beli toko kami? Cih, pintar pura-pura. Toko kami ini toko mewah.
Nilainya puluhan miliar. Kalian cuma kaya palsu. Berani sumpahin aku? Cepat enyah. Kak, ini kan 10 miliar. Demi minta maaf, nggak sepadan. Benar-benar. Atau, kasih 10 miliar ini ke aku yang minta maaf. Enggak. Cih, kalian bertiga payah. Masih pura-pura di sini. Bos kami di Jakarta orang besar yang berpengaruh. Walau punya 10 miliar, nggak bisa beli. Jangan lancang pada Bapak Rizky. Bapak Rizky? Bapak Rizky, Anda cukup bayar 9 miliar rupiah. Bos, apa bos salah orang? Dia cuma gigolo. Tutup mulutmu. Dia pangeran utama Jakarta, tuan muda Rizky. Jakarta, tuan muda Rizky. Ada yang mau kamu katakan? Bos, Nyonya, maaf aku salah. Terlambat, kamu dipecat. Dasar kau orang yang pandang rendah. Aku akan lapor ke seluruh industri untuk memboikotmu. Pak Rizky, aku harus bayar kartu kredit. Aku butuh kerjaan ini. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan dariku belum cukup. Sekarang toko ini milikmu. Pilih sesukamu. Aku cepat sekali bebas beli tes. Kok kamu pilihkan baju buat kakak ipar? Gimana aku bawa dia? Ketemu ibu? Kak, lihat bajuku ini. Gimana? Apa ini? Ini Rizky Pratama. Siapa suruh bawa dia pulang? Pilih yang mulia, hindari yang celaka. Terima berkah, hindari bencana. Saat dia di sana, keluarga Sari terus celaka dan hampir bangkrut. Kau bawa dia masuk sekarang. Apa mau buat keluarga Pratama hancur lebur? Kak, kok kamu nggak secerdas aku? Ada gadis pembawa sial, ada putri pembawa hoki. Orang biasa aja pasti tahu pilih yang mana. Pilihannya itu urusanku. Kamu nggak boleh kurang ajar padanya. Kalau aku bilang, aku siapkan 300 miliar rupiah buat mahar. 100 miliar rupiah? 100 miliar? Kak, 100 miliar loh. Dengan kecerdasan kita berdua, pasti bisa bawa keluarga Pratama kembali ke puncak. Kalau cuma kakak saja, mungkin bisa. Kalau bukan karena kamu asal investasi, kita takkan begini. Rizky, Indah yang bisa mendukungmu dan bantu capai impianmu. Soal pembawa sial ini, dia cuma buatmu hancur. Dan tak punya apa-apa. Aku tak peduli pikiran kalian. Dia tetap istriku. Apalagi Indasari yang menipuku tak cuma 300 miliar. Kak Rizky, mana bisa dibilang menipu? Tante juga tahu keberadaan Putri. Apa katamu? Benar, aku tak mau kau menemukannya. Kenapa? Pembawa sial ini sudah merusak keluarga Sari. Apa belum cukup parah? Selama aku masih hidup. Aku tak akan pernah biarkan dia masuk ke keluarga Pratama. Ini mahar 300 miliar. Sumur hidupnya takkan bisa bayar. Aku akan pakai uang, merebut segalanya. Kau tak punya uang, cerai saja dengan Rizky. Pulang ke gunung. Mengerti? Pembawa sial. Pak Rizky, investasi sebelumnya kembali 900 miliar rupiah tunai. Apa? Mana mungkin? Keluarga Pratama hampir 3 tahun tak ada pemasukan. Coba miliar, kakak baru habiskan 9 miliar, malah jadi 100 kali lipat. Jangan-jangan kakak nikahi Dewi Rezeki. Saat dia datang, keluarga kita dapat banyak uang. Apa dia bawa hoki? Makasih. Dengan 900 miliar ini, aku bisa membalikkan keadaan. Apa hubungannya dengannya? Di dunia ini, hanya dewa keberuntungan yang bisa bawa harta 900 miliar. Keberuntungan. Aku ingat. Pasti karena manik, keberuntungan yang kubawa. Wah! Manik keberuntungan yang bisa bawa harta tak terbatas. Manik keberuntungan. Konon, ini buatan anak keberuntungan dengan tangannya sendiri. Tentu saja bisa dapat hadiah utama. Pakai sehari, bisa harta jadi 2 kali lipat. Ini. Oh, ternyata begitu. Lihat apa? Orang sepertimu, orang yang dipenuhi kesialan, seumur hidup tak akan bisa bawa hoki pada orang lain. Kak Indah punya manik keberuntungan. Kamu punya apa? Pembawa sial. Manik keberuntungan? Ini sama sekali bukan manik keberuntungan. Ini manik berubah nasib. Apa katamu?
Belakangan kalian sangat sial kan? Investasi gagal, selalu dapat pria brengsek, selalu kecelakaan, suami sakit. Kok kamu tahu? Karena dia pakai manik perubah nasib menyerap keberuntungan kalian untuk kepentingannya. Makanya kalian jadi sial. Selama ini, pria numpang hidup, pria playboy, pria matre, berbagai pria brengsek, semua aku temui. Semuanya karena manik ini. Si tua itu selingkuh di belakangku dan kena penyakit juga karena ini. Oh, selama ini tiap nyetir aku kecelakaan. Belasan mobilku edisi terbatas semua kena tabrak. Jangan-jangan keberuntunganku diserap. Berarti keluarga Sari makmur 5 tahun ini juga karena menyerap keberuntungan keluarga Pratama. Memangnya apa lagi? Katakan, ada apa sebenarnya? Pasti kebetulan. Kalau aku sungguh menyerap keberuntungan keluarga Pratama, kenapa aku harus menikahimu? Aku sungguh menyukaimu. Benar. Pesanan 900 miliar rupiah itu dan mahar 300 miliar rupiah itu bukti nyata ketulusan Indah. Aku mau kau langsung cerai dengannya. Tak mau. Baiklah, cerai. Nanti perusahaanmu bangkrut. Putra sulungmu dibunuh penagih utang. Putra bungsumu di jalan ditabrak mati. Putri bungsumu dihancurkan pria brengsek. Kalian berdua diamputasi karena penyakit. Nanti jangan salahkan aku. Apa katamu? Kenapa ramalannya sangat detail? Sangat detail. Aku cuma tahu mereka akan mati tragis. Sebelum Kak Putri datang, keluarga kita selalu sia. Dan saat Kak Putri belanja, kayaknya ada cashback 100 kali lipat. Agak aneh. Cashback 100 kali lipat. Ibu juga kayaknya dengar hari ini. Apa katamu tadi? Cerai? Aku tak izinkan. Tenang saja. Kamu baik padaku. Nanti aku pasti akan menebas. Bukan menahan. Itu bukan yang kutakutkan. Aku tak biarkanmu pergi lagi. Tante, suruh mereka berdua cerai. Setelah aku dan Rizky menikah, aku jamin keluarga Pratama akan makmur. Kalau bukan karena Tuan Muda Wijaya bilang Rizky Pratama menikah masuk, bisa memberiku keberuntungan besar. Dan dia juga lumayan tampan. Aku tak tertarik berakting dengan kalian. Indah, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Biar Tante bujuk dia. Baik. Besok di lelang amal, aku tunggu kabar baik, Tante. Tuan, Manik, perubah nasib Anda sudah ketahuan. Tak apa, keluarga Pratama takkan bisa bangkit lagi seumur hidup. Yola 100 miliar ini sebenarnya ada apa? Aku tak tahu. Tapi sekarang aku punya hal yang lebih penting untuk dikonfirmasi dengannya. Kebetulan, aku punya hal penting untuk dikonfirmasi denganmu. Katakanlah dulu, ada apa? Mau apa? Lepas semua. Gimana kalau mandi dulu? Mikir apa sih? Aku cuma mau periksa apa ada benda di tubuhmu yang turunkan keberuntungan. Turunkan keberuntungan? Ya, asal tahu, saat aku ke rumahmu, aku lihat tanaman hoki itu semua layu, dan pedang patung pahlawan legenda pun terbalik. Yang terpenting, posisi patung Dewa Rezeki tak lurus. Patung Dewa Rezeki di rumah posisinya tak lurus. Mustahil rumah ini bisa makmur. Yang mau kamu konfirmasi cuma ini. Memangnya apa lagi? Kamu kan Dewa Rezekiku. Jangan bangkrut. Sekarang kita bahas hal lain. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Aku cuma mau pastikan kamu nggak akan pergi lagi. Tentu enggak. Tapi aku peringatkan. Latihanku 5 tahun itu bukan percuma. Oke, aku ngerti. Cepat istirahat. Besok di lelang, aku mau semua orang tahu kamu istriku. Indah, meja di depan itu adalah elit Jakarta. Nanti saat pilih barang, jangan usik mereka. Baik. Cuma tak disangka keluarga Pratama sudah hancur. Di meja utama masih ada tempat. Mungkin Bu Hani sudah buat mereka cerai. Segera, status keluarga Pratama akan jadi milik kita. Baguslah, keluarga Sari tak kurang uang, cuma kurang status. Kabarnya, Dewa Keberuntungan punya murid bar.
Hari ini dia juga hadir. Nanti kamu harus dekat. Murid Dewa Keberuntungan. Itu yang dicari semua orang elit. Kakek pernah lihat? Dulu kakek habis puluhan miliar. Cuma lihat seekor kucing. Kucing. Kenapa mereka belum cerai? Hewan keberuntungan. Kakek salah lihat ya. Itu cuma kucing. Tidak mungkin. Kucing ini sama seperti yang kakek lihat di gunung. Hewan keberuntungan itu sama persis. Dulu kakek cuma sentuh kepala hewan sakti itu. Penyakit kakek langsung sembuh. Sayangnya kakek tak sentuh seluruh tubuhnya. Kalau tidak, keluarga Sari kita sudah menguasai negeri ini. Kalau ini benar, hewan keberuntungan, apa dia itu murid Dewa Keberuntungan? Kau, putri buangan keluarga Sari, beraninya di sini pura-pura jadi murid Dewa Keberuntungan dan bawa kucing bodoh ini pura-pura jadi hewan keberuntungan. Apa kau mau buat keluarga Sari hilang muka? Minggir. Hewan keberuntungan apanya? Ini cuma kucing liar yang kurawat di gunung. Lagi pula, apapun yang kulakukan bukan urusanmu. Dasar anak durhaka. Beraninya bawa kucing liar pura-pura jadi hewan keberuntungan. Ini namanya sangat tidak sopan pada Dewa Keberuntungan. Andai dewa itu marah pada keluarga Sari, 10 nyawamu pun takkan cukup. Pantas ayah dan ibu sakit-sakitan selama ini. Sepertinya semua ini karena kau lancang pada Dewa Keberuntungan. Itu akibatnya. Siapa yang ribut di sini? Jangan-jangan dia murid Dewa Keberuntungan. Saya adalah wakil Dewa Keberuntungan dan juga pembawa acara kali ini. Silakan duduk, jaga ketenangan. Selamat datang di Lelang Amal. Lelang kali ini ada banyak barang keberuntungan dan pemenang satu-satunya benda sakti keberuntungan akan dapat perlindungan Dewa Keberuntungan. Konon yang dilindungi bisa melindungi 3 generasi, bebas penyakit dan bencana. Tak sampai 3 tahun, pasti masuk keluarga elit, kekayaan ratusan triliun. Wah, ini benar-benar hadiah termewah di dunia. Apa ada orang sehebat itu? Soal keberuntungan, guru saya bilang dia cuma tahu sedikit. Benda sakti keberuntungan ini pasti jadi milikku. Tapi, sebelum lelang amal dimulai, ada satu hal yang penting. Kali ini, kami khusus siapkan uji nilai keberuntungan. Di dunia takdir yang tak menentu ini, keberuntungan seringkali menentukan sukses atau gagal seseorang. Pemilik nilai tinggi akan dapat kesempatan bertemu Dewa Keberuntungan. Dan semua nilai keberuntungan akan ditukar dengan uang setara. Ada yang ingin mencoba? Biar aku. Mari. Silakan. Keberuntungan biasa. Dapat Rp97.000. Siapa pembawa hoki? Siapa pembawa sial? Buktikan saja. Berani nggak maju bersaing denganku? Cepat naik sana. Aku ingin semua orang elit tahu. Menghapusmu dari silsilah dan mengusirmu adalah keputusan yang sangat tepat. Tak tertarik. Kuat lemahnya keberuntungan, mana mungkin dinilai oleh sebuah batu. Lancang. Beraninya kau meragukan kekuatan batu uji keberuntungan. Kurasa kau takut identitasmu sebagai pembawa sial ketahuan. Takut keluarga Pratama dan semua pria di dunia tak mau memilikimu, kan? Aku nikahi Putri Sari. Tak peduli dia pembawa sial atau pembawa hoki. Dengar jelas? Rizky Pratama, kurasa kau juga takut semua orang elit tahu kau nikahi pembawa sial dan hancur reputasimu. Takut tak ada yang berani kerjasama, kan? Silakan bilang apa saja. Baik, aku terima. Aku tak peduli apa kata orang tentangku. Tapi aku peduli apa kata orang tentang suamiku. Lihat, apa kau masih bisa tertawa? Silakan. Ini. Mana mungkin? Sanca 8.000. Ini keberuntungan tingkat 1. Dapat disebut yang terbaik, anak keberuntungan. Wah, selamat untuk nona ini, mendapat 38.000. Ini keberuntungan ini dibanding orang biasa, lebih tinggi puluhan ribu kali lipat. Pantas keluarga Sari belakangan ini sangat makmur.
Memang pantas cucu perempuanku ini sangat beruntung. Lihat itu, pembawa sial. Nilai keberuntunganku seumur hidupmu takkan bisa capai. Orang sial sepertimu harusnya dihindari semua orang, biar mati di jalanan. Kalau begitu... Uang kita kemarin semua berkat Kak Indah yang bawa hoki. Benar, dasar beban. Cepatlah cerai sama kakakku. Aku belum coba. Kalian putuskan sekarang. Terlalu cepat. Nona, sepertinya Anda tak paham nilai keberuntungan tingkat 1. Ini 1 dari sejuta. Beli lotre bisa dapat tubuh suci. Nilai keberuntunganmu, kalau lebih tinggi dariku, aku rela berlutut panggilmu kakak. Dan mengaku secara terbuka, aku yang pembawa sial. Benar. Walau sedikit lebih tinggi, aku juga akan minta maaf secara terbuka. Baik, ini kata kalian sendiri. Ini mana mungkin? 1, 10, 100, 1000, 10.000. 1 juta? Dia pembawa sial. Mana mungkin punya nilai keberuntungan 1 juta? Pembawa sial? Ini ratu keberuntungan. Di zaman kuno, dengan keberuntungannya bisa menyatukan dunia, naik tahta, dan berkuasa abadi. Apa? Kalau di zaman modern, bukankah bisa memberkati keluarga jadi makmur sampai jadi keluarga ratusan miliar? Itu sangat cukup. Kakakku sungguh dapat harta karun. Dia selalu memberiku kejutan. Baiklah, sekarang kau bisa beritahu aku, siapa sebenarnya pembawa sial? Aku tahu. Kau itu pengisap nyawa. Kemanapun, kau akan menyerap keberuntungan orang lain dan membuat mereka sial. Masuk akal. Pantas keluarga Sari setelah mengusirmu jadi lancar. Bapak muda Rizky, awas dia bawa sial. Bisa bikin kau mati. Kak, cepat ceraiin dia. Jangan sampai dia bikin keluarga kita mati. Oh, hebat. Sungguh hebat. Ada adik ipar yang gampang percaya seperti kamu. Pernikahan ini sepertinya salah. Terus gimana? Tidak. Rizky Pratama, nanti kalau kalian kena bawa sialnya hingga hancur, jangan berlutut memohon padaku. Konyol. Aku, Rizky Pratama, kapan pernah memohon pada orang lain? Aku, Rizky Pratama, menyatakan di sini, Putri Sari adalah istri sahku. Dia pembawa hoki bagiku dan juga bagi keluarga Pratama. Aku melarang siapapun mempersoalkannya lagi. 100 miliar. Kak, ini. Kakak benar-benar dewa keberuntungan. Nilai keberuntungan 1 juta bisa capai aset ratusan miliar. 100 miliar, bukankah bisa capai aset triliunan? Mustahil. Dia menikahi pembawa sial. Mana mungkin punya nilai keberuntungan setinggi ini? Pasti batu uji keberuntungan rusak. Ada apa ini? Aku bawa batu uji keberuntungan keliling dunia belasan tahun. Tapi tak pernah lihat dia jadi begini. Pasti batu uji keberuntungan rusak. Sudah kubilang, dia pembawa sial. Bahkan batu uji keberuntungan, benda suci pun dirusaknya. Dasar pembawa sial. Dulu, harusnya ibumu tak melahirkan. Dewa keberuntungan adalah sosok yang dihormati oleh jutaan konglomerat. Kau merusak batu uji keberuntungan. Kini, keluarga Sari bagaimana bisa bertahan? Jika dewa keberuntungan tak lagi melindungi konglomerat Nusantara, kau harus dihukum apa? Bayar dari nyawa. Bayar dengan nyawa. Bayar dengan nyawa. Bayar dengan nyawa. Batu uji keberuntungan ini berubah setelah aku sentuh. Bukan salahnya. Kalau kalian marah, hadapilah aku. Kak, keluarga Pratama sekarang sudah tak sehebat dulu. Tak sanggup menahan amarah ratusan miliarder. Terus kenapa? Dia tak boleh celaka. Sejak kecil, selain guruku, dia yang pertama membela aku. Apa hanya karena kejadian dulu? Tak kusangka karma datang secepat ini. Sekarang kau dibenci semua keluarga besar. Kita lihat apa caramu. Anak keberuntungan. Apa? Batu uji keberuntungan ternyata memberinya anak keberuntungan. Sebuah gelar yang luar biasa. Apa? Belum pernah dengar batu uji keberuntungan beri gelar. Apa kau salah? Itu karena bila gelar muncul, berarti dewa keberuntungan mengakui dia. Selamat Pak Rizky, langsung dapat kesempatan bertemu dewa keberuntungan. Kau beruntung menikahi muridku. Mengingat kau baik pada muridku,
Ku bantu atasi krisis ini. Ini sama dengan bertemu patung Dewa Rezeki, kan? Sepertinya aku bisa lanjut belanja. Tidak mungkin. Pratama Group hampir bangkrut belakangan ini. Sangat merosot. Rizky Pratama mana mungkin jadi putra pilihan takdir. Katanya setelah Pak Rizky menikahi Nona Indah, perusahaan dapat ratusan miliar. Apa Nona Indah ini bawa hoki? Dasar pembawa sial, masih bisa bawa hoki. Aku ingat, nilai keberuntungan kakak tepat 100 kali dari kakak ipar. Bonus 100 kali, kayaknya sudah pasti. Selama ini kalian selalu panggil aku pembawa sial. Saatnya minta maaf padaku, kan? Minta maaf? Mimpi. Seberuntung apapun kalian, terus kenapa? Tanpa kuasa, tanpa koneksi, kalian cuma sampah. Setelah kau diusir dari keluarga Sari makin sukses. Itu sudah membuktikan keberuntunganmu tak ada gunanya. Benar, Indah, pintar bisnis dan berpengalaman. Nanti pasti pilih benda sakti keberuntungan. Dapat perlindungan dewa keberuntungan. Bantu keluarga Sari sukses besar. Lelang selanjutnya memang tak ada kaitan dengan nilai keberuntungan. Dengar, asal dapat perlindungan dewa keberuntungan, bisa jamin makmur ribuan tahun. Dan orang seberuntung aku yang bisa pilih benda sakti keberuntungan. Baiklah, lihat saja nanti. Aku sudah dewa di bumi. Kenapa bencana ini tak bisa kusingkirkan? Pria Pratama ini memang menyinggung siapa? Benda sakti keberuntungan kali ini hanya satu. Ini penghulu? Setelah barang dilelang, akan diumumkan mana barang keberuntungan. Keluarga Pratama sudah lama terpuruk. Kalau bisa terpilih, pasti semua keluarga besar berlomba memujanya. Pesanan tak henti. Keluarga Pratama pasti kembali ke puncak. Apa yang kamu mau? Aku mau itu, penghulu. Kamu gila. Dengan kondisi keluarga Pratama saat ini, hanya bisa ambil satu barang. Memang orang kampungan, cuma suka makanan murahan. Kalau kamu pilih benda sakti keberuntungan, ku beri 10 triliun pun tak masalah. Bapak muda Rizky, jangan sampai dibodohi pembawa sial itu. Balang yang dia pilih pasti sampah. Penghulu ini tawaranku 1 miliar. Miliar? Kak, 1 miliar bisa beli 1 gedung buat manisan buah. Dia mau, harus dapat. 2 miliar! Sudahlah. Buat beli manisan buah puluhan miliar. Keluar nanti bisa makan lagi. Keluarga Pratama sekarang sudah tak punya uang. Bapak Rizky, jangan pura-pura kaya. Lagi pula, barang yang dia pilih cuma sampah. Tak mungkin benda sakti keberuntungan. Bapak muda Rizky, jangan sia-siakan kesempatan ini pada pembawa sial ini. Nyala lampion. Bapak Rizky nyalakan lampion. Selama lampion nyala, Bapak Rizky akan terus menawar. Kak, kamu cari mati. Demi manisan buah murahan, nyalakan lampion. Tak, kalau kamu begini, keluarga Pratama akan hancur. Bagus, aku mau lihat berapa yang kamu mau bayar. Aku tawar 80 miliar. Aku tawar 80 miliar. 100 miliar. 40 miliar. 40 miliar. Bagus, Kak Indah. Kamu benar-benar penyelamat keluarga Pratama. Habiskan 80 miliar buat bawa kakakku kembali. Memang cuma kamu. Indah, kamu ngapain? Gimana kalau dia nggak ikut? Barang di sini mana bisa didapatnya dengan gampang. Setauku, meski keluarga Pratama kembalikan ratusan miliar, tapi semuanya buat tutup defisit kan? Rizky Pratama, kasmu udah nggak banyak kan? Mending lupakan saja. Turunkan lampionnya, biar dia rugi 80 miliar. Masih sepadan. 100 miliar. Kak, kamu cari mati ya? Kau beli manisan 100 miliar, dia bisa beli segunung manisan. Manisan 100 miliar ini, aku pengen coba rasanya apa. Bagus. Pak Rizky masih mau buktikan dia pembawa sial ya? Biar ku buatkan. Lihat keluarga Pratama, gimana karena 1 manisan bangkrut dan berlutut mohon padaku. Tak kusangka, keluarga Pratama yang dulu hebat, kini karena 1 manisan malah hancur. 100 miliar. Ada yang naik harga lagi? 100 miliar pertama. 100 miliar kedua. 100 miliar ketiga. Selamat Pak Rizky, berhasil dapat Tanghulu ini. Tak disangka awalnya sudah seru begini. Sungguh langka. Selamat Pak Rizky jadi korbannya.
Apa kamu mau yang lain? Tidak ada. Astaga, 100 miliar cukup buat aku makan enak seumur hidup. Semua barang sisanya, aku beli semua 10 triliun. Siapa setuju? Siapa menolak? Apa hatmu? Keluarga Sari pikir dirinya siapa? Pantas beli semua. Betul. Di sini belum giliran keluarga Sari bicara. Indah, kamu sedang apa? Kamu tidak tahu kalau kamu begini akan menyinggung keluarga lain. Jika keluarga Sari mendapat perlindungan Dewa Keberuntungan, aku, Indah Sari, berjanji pasti dengan semua keluarga di sini sepakat kerjasama 100 tahun. Kita bersama-sama makmur. Apa kalian semua setuju? Apa kalian semua setuju? Sepertinya masuk akal. Keluarga Sari urus rantai pasokan bawah dan barangnya ratusan, belum tentu bisa dapat. Aku setuju. Aku setuju. Indah memang pintar bisnis. Tak seperti si bodoh ini, cuma bisa makan. Tak ada tawaran. Kenapa belum ketuk? 10 triliun pertama, 10 triliun kedua, 10 triliun ketiga. Jadi, selamat untuk Nona Indah dengan harga 10 triliun mendapatkan semua barang sisanya. Bagus. Bayar 10 triliun untuk barang rongsokan ini. Sepertinya harta keluarga Sari akan kau habiskan. Kau cuma wanita kampungan. Tahu apa? Barang apapun di sini lebih bagus dari manisanmu. Rizky Pratama, segera kau akan sadar. Menikahinya adalah keputusan yang sangat bodoh. Jika benda sakti keberuntungan didapat dengan cara ini, aku tak butuh barang ini. Benar, tak butuh. Pak Rizky, tunggu. Yang Anda beli tadi, manisan itu adalah benda sakti keberuntungan. Apa? Apa katamu? Tanghulu murahan ini bisa buat warga Pratama ubah takdir dengan benda sakti. Kak Ipar, sungguh ajaib. Kau salah? Kami habiskan 10 triliun beli banyak barang. Mana mungkin malah itu yang terpilih. Kalian pasti bersekongkol. Aku menolak bayar 10 triliun ini. Kau pikir Dewa Keberuntungan mau terima 10 triliun ini? Kalau tak bayar, awas, besok keluarga Sari akan kacau. Wah, adik memang pintar bisnis. Habiskan 10 triliun buat jebak keluarga besar. Sangat mengagumkan. Kau sudah begini, kakek belum pingsan marah. Kenapa kau begitu sombong? Akar keluarga Sari masih di tanganku. Masih banyak saham Pratama Group. Aku ingin lihat Pratama berapa lama bertahan. Kakek, ayo pergi. Silakan Bapak Rizky pindah ke ruang VIP, terima berkat Dewa Keberuntungan. Anak muda, badanmu lumayan kok. Apa maksud Anda? Bukan apa-apa. Tapi, sekuat apapun, takkan bisa tahan musibah hancurnya keluarga. Maksud Anda, keluarga Pratama akan hancur? Keluarga kalian sudah lama terkutuk. Dengan kemampuanku, cuma bisa selamatkan satu orang. Siapa yang ingin kau selamatkan? Sial! Rizky, Putri, apa hak kalian merebut keberuntungan dan sorotanku? Tuan muda, kenapa Anda ke sini? Kau gagal lagi. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan merebut Rizky. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Dulu aku bisa membantumu jadi putri keluarga Sari. Demikian juga, aku juga bisa membuatmu tak punya apa-apa. Baik, tapi Tuan muda, kenapa Anda memaksaku menikahi Rizky? Karena Putri Sari. Apa? Aku pernah mendidik pengkhianat. Ini aib seumur hidupku. Sekarang, harus demi gadis putri menilaimu dengan baik. Katakan, siapa yang ingin kau selamatkan? Aku ingin selamatkan ibuku. Apa katamu? Ibuku. Lalu, bagaimana istrimu? Aku cerai dengannya. Dengan begitu, aku bisa selamatkan keduanya. Kamu cukup pintar. Sudah, tak perlu cerai. Kamu cukup baik pada istrimu. Semua krisis akan teratasi. Benarkah? Tentu saja. Dia yang kupilih. Bintang keberuntungan akan melindungi keluarga Pratama. Muridku Bintang Keberuntungan tak terkalahkan.
Bahkan aku sendiri naik pangkat berkat keberuntungannya. Bu, Dewa Keberuntungan bilang dia bintang keberuntungan. Dewa keberuntungan? Benar, dia bilang begitu. Sangat benar. Jadi, kedepannya harus baik padanya. Sepertinya Dewa Keberuntungan sejago guru saya menilai. Kak, kamu nggak mikir? Dia beneran punya kekuatan super kan? Kalau dia sehebat itu, pas di acara lelang, uang 100 miliar itu kok nggak dikembalikan? Dewa Keberuntungan beneran bilang apa? Rizky, kenapa demi dia kau menipu kami? Ada rekamannya, dengarkan sendiri. Keren. Kak, kamu bisa mikir merekam percakapan. Tak perlu dengar. Rekamannya palsu. Entah Tuan Muda Wijaya melihat apa darinya. Tapi, segera kau akan diusir dari keluarga Pratama. Indah, kau bilang rekamannya palsu. Maksudnya apa? Bukan cuma rekamannya palsu, lelang hari ini. Batu uji keberuntungan. Dan Dewa Keberuntungan, semuanya palsu. Semua palsu? Kak Indah, hari ini banyak orang penting di sini. Ini gak mungkin palsu. Tadi Dewa Keberuntungan yang asli sudah merilis pernyataan. Lihat sendiri. Semuanya, guruku telah tiada. Berani 10 tahun lalu sebagai Dewa Keberuntungan. Yang baru, soal lelang kemarin, aku tak tahu apa-apa. Mohon jangan percaya dan sebar rumor. Masih mau mengelak? Wanita licik dan keji sepertimu tak pantas jadi menantu keluarga Pratama. Keluar sekarang. Cih, sudah kuduga. Si pembawa sial ini. Mana mungkin punya nilai keberuntungan setinggi itu. Bahkan bisa pilih benda sakti keberuntungan. Ternyata semua palsu. Kau mengatur ini, menipu 10 triliun rupiahku, dan ingin mengamankan posisinya Pratama. Kau sungguh kejam. Cepat kembalikan 10 triliun rupiahku. Sudah cukup. Aku percaya semua ini adalah nyata. Aku lebih percaya Putri. Rizky, selama ini, meski aku agak keras kepala, tapi aku tulus mencintaimu. Jangan ditipu dia. Aku penipu? Dulu di keluarga Sari, kau curi uang dan rekam jurnal palsu, lalu memfitnahku dengan semua itu. Aku anggap saja. Sekarang kau buatku dihujat netizen. Hanya puas jika kuserahkan segalanya? Itu karena dirimu selalu berbuat jahat, bukan urusanku. Baik. Guruku bilang, yang jahat padaku akan kena sial besar. Masih pura-pura. Kalau hebat, biar petir menyambar aku. Aduh, beneran guntur. Kak Indah, kalau terpaksa, aku siap numpang menantu. Tadi cuma kebetulan. Kalau hari ini, aku ada satu kata bohong. Biar petir menyambar aku. Benar-benar terkabul. Lebih baik kau jujur saja, biar tak mati tersambar petir dan kotori rumah keluarga Pratama. Semua yang kubilang itu benar. Kak Indah, aku percaya. Biar aku ikut ke keluargamu, aku pasti melayanimu dengan sangat baik. Kau tak pantas. Bukannya kau pandang dirimu beruntung? Untuk atasi krisis keuangan keluarga Pratama, minimal butuh 10 triliun rupiah. Kalau berani, saingi aku investasi. Lihat siapa yang dapat 10 triliun rupiah duluan. Aku lawan kau. Kalau kau kalah, jangan pernah masuk keluarga Pratama. Baik, sepakat. Bu, bukannya ibu paling percaya soal hal mistis? Tadi Kak Indah hampir mati tersambar petir. Kalau kita jahat pada kakak ipar dan balasannya 100 kali lipat, kita bisa celaka. Aku akan lebih hati-hati. Kalau Indah tak bohong, apa dia bisa disambar petir? Baik buruknya dikembalikan 100 kali. Terlalu mistis. Aku tak percaya. Diam kau. Soal hari ini memang agak aneh. Lelang Dewa Keberuntungan sudah dipromosikan beberapa bulan. Kalau palsu, seharusnya diblokir lebih awal. Istirahatlah dulu. Soal PR, serahkan padaku. Balas 100 kali apanya? Aku tak percaya. Ayo. Bayu? Tak apa. Jangan dipedulikan. Ayo. Mandi dulu. Tak bisa. Guru bilang jika melanggar pantangan, keberuntungan akan hancur. Tak boleh, tak boleh. Kamu mikir apa? Aku mikir kenapa kamu begitu baik padaku. Kenapa kamu baik banget padaku?
Aku baik. Ya, tentu saja. Kamu percaya padaku tanpa syarat, dan juga menolak Indahsari. 15 tahun lalu, apa kamu pernah menolong anak kecil yang jatuh ke air? Anak yang jatuh ke air itu ternyata kamu. Maaf, lanjut saja. 6 tahun lalu, aku dibius orang. Kamu yang menolongku. Saat itu aku merasa kamu jodohku. Tapi bangun esoknya, kamu sudah hilang. Aku mencarimu setengah mati. Pantas. Lalu kamu mau balas budi penyelamatmu gimana? Gini doang, aku bukan orang mesum. Maksudku, dengan nyawaku. Kak, ada masalah. Gawat. Mending kalian tunda dulu. Ada apa? Kak Bayu kecelakaan. Di mana? Sial banget. Tuanmu Dewi Jaya suruh aku tabrak Rizky Pratama dan Putri Sari. Kok malah mobil adiknya yang kena? Ada apa ini? Bu, salah dia. Aku cuma mau jalan-jalan, tapi dia ngelawan arah sampai mobilku terguling. Lenganku patah. Apa? Gimana nyetirnya? Kalau anakku lengannya cacat, aku takkan melepaskanmu. Orang ini kok dia terlihat sangat familiar. Apa dia dari acara jodoh yang jelekin kamu? Oh, benar juga. Mulutmu kenapa? Lidahmu patah ya? Masih bisa ngomong. Dia juga parah. Kaca depannya hancur. Mulut dan lidahnya semua robek. Kurasa seumur hidupnya tak bisa bicara. Akibatnya sendiri. Dia cuma jelekin kakak ipar. Kini lidahnya jadi begini. Jangan-jangan... Masa? Apa jahat sama kakak ipar beneran bisa kena karma? Kak, lengan kakak ini tadi pagi yang menabrak kakak ipar kan? Sepertinya iya. Apa di dunia ini ada hal seaneh ini? Lihat saja nanti, apa masih berani kurang ajar sama kakak iparmu. Kamu ini banyaklah berbuat baik, jaga mulut, berhati-hatilah di jalan. kau pikir pantas menceramahiku? Ilmu gaib omong kosong apa? Aku tak percaya. Kubunuh kau. Tuan Muda Wijaya pasti melindungi keluarga Yuda. Awas. Kau yang harusnya hati-hati. Kamu sendiri yang tak stabil, bukan salahku. Benar-benar. Ya, apa? Dia mati? Ini pertahanan diri. Memang pantas dia mati. Oh, tanganmu tak apa? Tak apa. Dulu, saat di gunung, aku pernah latihan. Tapi dia... Masih bernapas. Mungkin cuma pingsan karena pendarahan. Iya. Dia cuma berniat jahat, malah hampir kehilangan nyawa. Kalau Putri Sari terluka, entah apa jadinya. Putri, kalau ibu ada bicara yang menyinggungmu, jangan diambil hati ya, ibu tak sengaja. Ngomong apa ibu ini? Mana mungkin aku marah. Lagi pula, ibu tak pernah bilang yang terlalu kasar, ya kan? Ibu janji tak bilang. Kak Ipar, maaf ya. Kemarin aku tak sengaja menabrakmu. Wanita ini bisa bawa keberuntungan atau tidak, tapi tak baik padanya bawa petaka. Tak apa. Lagi pula, nanti lenganmu ini tak bisa menabrakku lagi. Kamu nggak merasa kejadian hari ini agak aneh? Memang aneh. Tapi berbuat baik akan dibalas baik. Ini karma mereka. Bukan itu maksudku. Kita baru dapat perlindungan Dewa Keberuntungan. Banyak keluarga besar ingin kerjasama dengan keluarga Pratama. Tapi ada yang muncul bilang ini palsu. Dan adikku pakai mobilku saat kecelakaan. Maksudmu ada yang sengaja menargetkan kita? Mungkin begitu. Mau ngapain? Tadi bilang mau periksa benda jahat di tubuhmu, belum periksa. Cepat lepas. Mending lepas barang. Rizky, acara investasi besok ibu ikut denganmu. Lanjut saja.
Tak kusangka putraku sehebat ini, wanitanya yang maju. Memalukan. Ibu salah paham. Kami tadi cuma... Bu, ada apa? Lelang investasi besok menentukan nasib keluarga Pratama hidup atau mati. Ibu mau ikut denganmu? Baik. Saatnya mereka tahu kekuatan asli keluarga Pratama. Kami juga mau ikut. Kak Ipar, di kartu ini ada 1 miliar. Kakak bisa investasi sesukanya. Wah, Kak Ipar, di kartu ini ada 5 miliar. Investasi sesukanya. Balik modal 100 kali. Aku mau lihat, apakah Kak Ipar sehebat itu? Lah miliar. Bebas pakai. Aku ambil ya. Wah. Kasih ya. Kalian ini membuat Putri kesulitan. Investasi mana semudah itu? Investasi cuma taruh uang kan? Hah? Kamu bahkan tak tahu apa itu forum investor. Jangan-jangan kalian berdua bersekongkol menipu uangku. Kak Ipa juga tak salah. Cuma, setelah investasi, asosiasi bisnis langsung umumkan kenaikan nilai proyeknya. Mereka berdua ngomong apa? Kok aku nggak ngerti sama sekali? Singkatnya kayak beli kuis instan. Kamu beli kuis instan, ketuanya bakal kasih tahu berapa hadiahnya. Ya udah, lagian kan cuma investasi kecil. Serahkan padaku. Tunggu. Bu, percayalah pada Kak Putri kali ini. Selama ini, banyak hal terjadi. Aku mulai ragu. Ibu juga lebih dari sebulan tak beli properti. Ini ada 50 miliar. Tolong investasikan. 5 miliar? Bu, proyek investasi sebelumnya, asal lebih dari 5 miliar, ibu melarangku investasi. Sekarang ibu malah kasih 50 miliar. Ibu terlalu pilih kasih. Diam. Ambillah. Makasih, Bu. Kalau imbalan 100 kali itu benar, keluarga Pratama terselamatkan. Dulu anak indah itu hampir kena petir. Lebih baik percaya dia. Hari ini banyak bos internasional ternyata berkumpul di sini. Dulu kamu rugi 10 triliun rupiah keluarga Sari. Kali ini kalau tak bisa pulihkan keluarga Sari, kurasa putri keluarga Sari ini tak perlu dipegang lagi. Kek, waktu itu aku ditipu Putri Sari, jalang itu. Hari ini aku pasti buat keluarga Sari makmur. Kakek tua, berani ancamku. Kalau investasiku sukses, kau harus turun. Dulu keluarga Pratama berani mainkan kita. Kalau mereka datang lagi, kita akan ajari mereka. Benar, menipu keluarga Sari 10 triliun rupiah. Aku tak pernah lihat orang sekeji dan tak tahu malu. Benar, itu dia. Kek, bukannya Kek lihat tiap hari? Kakek, bukannya kakek tiap hari lihat? Kakek, orang licik dan tak tahu malu. Bukannya tiap hari di sisi kakek menemaninya, dan kakek anggapnya berharga. Putri Sari, apa maksudmu? Dasar anak durhaka. Belum cukup kau mempermalukan keluarga Sari, menyinggung dewa keberuntungan. Masih berani buat onar di sini. Benar, di forum investasi ratusan miliar ini, bahkan ketua asosiasi bisnis harus menghormati dewa keberuntungan. Dasar sampah, masih punya muka datang. Urusan keluarga Pratama, kapan giliran mainin yuk? Keluarga Pratama tak sehebat dulu. Dan ku dengar, dewa keberuntungan yang asli juga datang hari ini. Nanti aku mau lihat, apa kau masih bisa melindunginya? Dasar pengkhianat. Aku sudah bereskan urusanku dan berencana meninggalkan dunia. Beraninya kau bilang aku palsu dan berani menghina muridku. Kau pasti bosan hidup. Siapapun datang, aku bisa melindungi. Meski kemampuannya belum sekuatku, tapi aura ini malah lebih kuat dariku. Pantas jadi priaku. Terlindung terus kenapa? Forum investor hari ini sangat menentukan masa depan keluarga besar 20 tahun lagi. Nanti, saat keluarga Sari mencapai puncak, kalian hanya bisa menatapku dari lumpur. Bayu, Dewi, mengingat kalian berdua, biasanya sikapnya lumayan baik. Ku beri kalian kesempatan terakhir. Kalau sekarang, kalian putus hubungan dengan keluarga Pratama, aku bisa jadikan kalian anjingku. Indah Sari,
Kenapa bicaramu begitu? Maaf ya, hampir lupa kamu. Kalau sekarang cerai sama Pak Pratama, ku berikan tempat di rumahku, jadi pembantu. Kamu jangan keterlaluan. Apa kamu masih mau bersama Rizky? Mau dong. Tapi selama ini, kalian tak bisa bantu apa-apa. Buat apa aku andalkan kalian? Saat keluarga Sari jadi keluarga terhebat di Nusantara, akan kubuat Rizky berlutut mohon jadi menantu. Kamu dasar wanita galak. Benar, Rizky tak menikahimu. Sejak kapan aku, Rizky, berlutut pada orang lain? Hanya orang lain yang berlutut padaku. Kalau berani lagi hina keluargaku, awas, aku takkan segan. Bagus, aku mau lihat saat kau tak punya apa-apa. Masih bisa sombong. Adik, cepat sekali kamu buka topeng. Sungguh memalukan. Karena aku punya modal, tak perlu lagi buat kalian semua berakting. Lihat baik-baik, apa ini? Cahaya putih ini hanya terkena sinarnya. Sudah terasa menyenangkan. Ini benda sakti keberuntungan. Ini yang bisa bawa hoki. Benda sakti tak ternilai, sudah kuduga. Tanghulu murahan itu tak ada cahaya sama sekali. Mana mungkin benda sakti keberuntungan? Ini benda sakti. Ini benda sakti yang sesungguhnya. Kamu ini berarti Dewa Keberuntungan sudah mengakui kamu. Sejak kapan ini? Kenapa tak bilang ke kakek? Aku ingin beri kakek kejutan. Dulu, saat Dewa Keberuntungan dengar aku ditipu 10 triliun rupiah, dia merasa tak adil, lalu memberiku benda sakti keberuntungan. Dan juga bilang, akan memberkati keluarga Sari makmur 100 tahun. Kok bisa begini? Kak Indah? Kembali. Jangan sombong. Meski barangnya bagus, bukan alasan dia menghina keluarga Pratama. Mau bilang apa lagi? Jangan lupa, semalam kau bikin kakak iparmu dalam bahaya. Mengerti. Aku takkan menjilatnya. Mau menjilat, telat. Mau cari muka, terlambat. Aku, Indah Sari, selalu tepati janji. Kumumumkan, hari ini, siapa kerjasama dengan keluarga Sari, akan kuberi berkah makmur 100 tahun. Tapi, siapa kerjasama dengan keluarga Pratama, selamanya akan jadi musuhku. Keluarga Sari dilindungi Dewa Keberuntungan pasti akan sukses besar. Nanti saat forum investor dimulai, proyek apa yang Ibu Indah investasikan, kami pasti ikut sampai akhir. Ikut sampai akhir. Gawat. Keluarga Pratama kita sekarang jadi sasaran semua orang. Gimana kita bisa bertahan? Takut apa? Kalau tak ada yang kerjasama, kita jadi pelopor, buka jalan sendiri. Memang ambisius, aku dukung. Silakan tenang. Hari ini forum investor ada lebih dari 1000 proyek. Tapi tiap keluarga hanya bisa investasi 3 proyek saja. Setelah semua keluarga memilih jumlah investasi dan proyek investasinya, nilai proyek akan diumumkan. Sekarang forum investor resmi dimulai. Kak Ipar, kamu mau pakai 1 miliar rupiahku buat investasi proyek apa? Tadi pembawa acara bilang apa? Kok aku kurang ngerti ya? Pembawa acara tadi bilang apa? Kok aku kurang ngerti? Dasar bodoh, aturan aja nggak ngerti. Jangan-jangan mau suruh dia investasi. Salah, kami semua putuskan biar dia investasi. Apa? Keluarga Pratama mau bertaruh besar, biar pembawa sial putuskan nasib kalian. Sungguh gila. Yang bisa putuskan nasib seluruh keluarga hanya orang seperti Indah, jenius bisnis, dan juga Dewa Keberuntungan yang melindungi putra pilihan takdir. Itu saja yang bisa, si bodoh sepertinya. Bahkan untuk memakai uang keluarga Sari, bahkan 10 rupiah pun dia tak berhak. Walau Putri tak punya otak bisnis, tapi dia pembawa hoki kita. Aku yang pilih proyek, dia yang putuskan investasi. Terkadang orang awam lebih jeli dari pakar. Konyol sekali. Pantas keluarga Pratama merosot, memilih pria buta cinta sepertimu jadi presiden. Benar-benar tak tertolong. Gimana? Tawaranku tadi, mau pikirkan lagi? Jadi anjingku pun ada untungnya. Tas kesukaanmu, kakak belikan. Aku tak mau jadi anjing orang. Kakak Ipar, 1 miliar itu kamu yang investasi. Aku percaya kamu. Ya. Ini semua proyek fashion yang bagus. Di masa depan bisa jadi tren. Pilih satu. Aku pilih proyek investasi ini. 1 miliar dari Dewi, ku investasikan ke sini.
Sayang dia pilih barang murahan. Barang murahan. Kakak yakin tak mau pikir lagi? Ya. Benar-benar udah lama di desa. Seleranya sama kayak orang kampungan. Pilih barang mewah murahan jadi konsep. Konyol banget. Benar-benar buta selera. Barang mewah murahan. Itu masih namanya barang mewah. Itu namanya barang murahan. Aku pilih ini. Konsep mewah minimalis. Ini menjanjikan. Ini? Wah, ini menjanjikan. Barang mewah harus sangat mahal. Biar kalian para rakyat jelata tak mampu beli. Bahkan tak berani melihatnya. Barang mewah apanya? Itu kan cuma memeras uang. Di era konsumsi menurun dan konsumen kembali rasional, memilih barang murah dan praktis. Itu yang sesuai dengan publik. Oke, aku percaya kakak. 1 miliar ini aku investasikan. Kalian sangat percaya diri. Berani bertaruh denganku. Kalian sangat yakin? Berani tidak bertaruh denganku? Adik, kamu terlalu suka bertaruh, tapi tak mau kalah. Waktu itu kan kamu bilang, kalau kamu kalah, kamu akan berlutut minta maaf. Belum juga dilakukan. Benar, tak seru bertaruh denganmu. Tak mau bertaruh. Waktu itu kalian curang. Kali ini kita bisa buat perjanjian. Kalau gitu, mau bertaruh apa? Bertaruh siapa proyeknya lebih tinggi. Siapa yang kalah, harus bayar 100 miliar rupiah. Dan juga harus menggonggong 3 kali. Kalian berani tidak? Sebelumnya, imbalan 100 kali kakak ipar terwujud. Masa aku yang gagal? Aku mau bertaruh. Dewi, kamu tanda tangan tanpa baca. Aku lupa karena emosi. Pokoknya aku tak biarkan kakak ipar menggonggong. Wah, kamu sangat melindungi majikanmu. Segera aku akan tunjukkan betapa bodohnya pilihanmu. Pembawa acara, proyek ini, aku investasi 10 miliar rupiah. Silakan umumkan sekarang nilai proyek kedua ini. Saya sudah bilang tadi, semua keluarga besar harus pilih dulu, baru bisa diumumkan. Kalian tak mau? Kalian gak ikut? Ikut, aku harus ikut. Ikut. Benar kan? Iya, pasti ikut. Proyek pilihan. Anak keberuntungan pasti untung besar. Siapa tahu bisa dapat keuntungan ribuan kali lipat. Aku ikut 20 miliar. Aku ikut 30 miliar. Aku juga ikut. Kami juga ikut. Lihat kan? Banyak keluarga besar. Gak ada yang ikut kamu. Berarti kamu pasti kalah. Sekarang bisa dibuka kan? Saya resmi umumkan, untuk proyek pertama penilaiannya malam ini. Keluarga Sari dan 100 keluarga besar dengan konsep mewah pilihan mereka dinilai 3 miliar rupiah. Lebih dari 3 miliar rupiah. Semua dana akan dialokasikan ke dana asosiasi bisnis untuk proyek yang lebih baik. Apa? Cuma 3 miliar? Cuma 3 miliar? Kita ini rugi kan? Apa maksudnya cuma 3 miliar? Aku investasi 10 miliar. Berarti aku rugi 7 miliar. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang gak untung sepeser pun? Benar kan? Iya, apa maksudnya? Ibu Indah, kami ikut ratusan miliar. Iya, benar. Kali ini aku rugi. Aku gak minta apa-apa. Tapi aku yakin, penilaian mereka pasti lebih rendah. Mungkin gak sampai 100 juta. Jangan lupa, Indah kita itu anak keberuntungan. Dia itu bukan apa-apa. Pilihan keluarga Pratama, konsep mewah terjangkau, dinilai 100 miliar. Dan diprediksi tahun depan nilainya naik 100 kali lipat. Hah? 100 miliar. Selamat Pratama Group dapat proyek senilai 100 miliar rupiah. Dan akan terus menerima dana dari asosiasi bisnis. 100 miliar. Tahun depan mau naik 100 kali lipat. Jangan-jangan 1 miliar bisa naik 10.000 kali lipat. Mana mungkin? Proyek begini kok bisa nilainya setinggi ini? Dana bertahap. Jangan-jangan tahun depan akan diinvestasikan 10 triliun rupiah. Benar. Untung 10.000 kali lipat. Mereka yang ratusan ribuan kali lipat. Kak Ipar, kita menang. Aku gak usah menggonggong. Tapi aku kurang paham proyek ini. Kuserahkan padamu. Wah, aku cinta banget. Kak Ipar, nanti di dunia ini tas paling cantik pilih aja. Aku yang bayar. Memang, pilihan kita benar. Gimana? Siapa yang kalah, terima aja. Menggonggong lah. 3 kali. Gimana? Terima kalahnya. Dewi, aku tak buruk padamu kan? Lupakan saja kali ini. Enggak, kalau kami kalah, apa kamu akan melepaskan kami? Masih suruh tanda tangan perjanjian. Cuma takut kami ngelak kan? Jangan bilang mau ngelak lagi.
Oh, kayaknya integritas keluarga Sari cuma segini. Kalau ada di sini yang mau kerjasama dengannya, harus pikir matang-matang. Betul, betul. Dan dia juga mengaku dirinya anak keberuntungan. Menurutku, karakternya dan keberuntungannya sama-sama buruk. Gong, 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 gong. Aduh, kakek. Tolong aku. Terima kalahnya. Gonggonglah. Reputasi keluarga Sari tak boleh hancur. Gong, 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 gong. Kuk, kuk, kuk. Penghinaan hari ini, aku pasti balas ribuan kali lipat. Masih ada ganti rugi 100 miliar. Ini 100 miliarnya. Juta, adik. Kali 100 kali lipat. Bahkan lebih dari 100 kali lipat. Apa kakak ipar bisa balas 100 kali lipat? Kak Ipar, cepat ambil 5 miliar rupiahku dan investasikan. Pilih proyek yang lebih bagus. Aku mau mobil mewah. Aku mau gaya-gayaan. Nanti kamu jangan nyetir sembarangan. Jangan ngebut. Siap, aku tak akan asal nyetir, tak akan ngebut. Cepat pilih Kak Ipar. Kak, tolong pilihkan Kak Ipar proyek yang lebih bagus. Asal kali ini menang, aku pasti akan sangat hormat pada Kak Ipar. Aku akan layani Kak Ipar seperti orang tua. Apa katamu? Bu, seperti patung dewa rejeki yang disembah. Kali ini, aku mau bertaruh lagi. Berani tidak? Mengingat tadi kau mau mengalah, aku akan menemanimu. Katakan, taruhannya apa? Siapa yang kalah harus beri 1 triliun rupiah dan ditampar 3 kali. Kalian berani? Kau sudah puas main-main? Ini asosiasi bisnis terkemuka dunia. Tadi kau menggonggong, sudah sangat memalukan. Kalau kau ditampar lagi, keluarga Sari di depan orang luar, mau ditaruh mana muka kita? Kakek, kali ini aku takkan kalah. Bidang otomotif juga salah satu bidang keahlianku. Berani tanda tangan? Itu triliun rupiah, itu setara dengan 5 miliar rupiah dikali 200. Mungkinkah bisa balik lipat? Biar aku yang bertaruh. Wah, sejak kapan kamu jadi baik begini? Adikku saja sudah maju duluan. Masa aku biarkan kakak iparku menderita? Kakak keduaku yang bodoh ini, akhirnya Tari ini pintar sekali. Aku pilih ini. Wah, yang Kak Ipar pilih. Pasti itu konsep paling hebat dan terpercaya. Biar ku lihat. Baterai solid state. Kak Ipar, apa kamu salah pilih? Kita kan pilih konsep mobil, kok malah pilih baterai? Tadi dia cuma kebetulan menang. Jangan bilang kalian pikir dia punya insting dan wawasan. Konyol. Konsep ini belum matang. Untuk industri otomotif, tak ada gunanya. Kita pasti menang. Aku pilih ini, proyek mobil super ekstrim. Hanya mobil mewah ini yang pantas dikendarai. Mobil sampah lainnya cuma buat kalian, orang bawah buat berpergian. Jangan sok, kalau tak merebut identitasku jadi putri keluarga Sari, kok bisa merendahkan orang? Kalau tak ada kerja keras orang lain, apa kamu bisa hidup sebaik ini? Lagi pula, apa salahnya baterai solid state? Energi baru ramah lingkungan dan tahan lama. Benar. Aku juga yakin proyek ini. Tambah 10 miliar rupiah. Aku juga yakin proyek ini. Aku tambah 10 miliar. Tak kusangka, Bapak Rizky juga kurang jeli, bahkan ikut. Kurasa, keluarga besar pasti tak akan begitu kurang jeli. Aku investasi 1 triliun. Baiklah, aku percaya Nona Indah lagi. Kali ini aku investasi 1 miliar. Kalau gitu, aku ikut 1 miliar. Kami ikut juga. Aku ikut 500 juta. Pembawa acara, umumkan. Proyek mobil super ekstrim, nilainya 500 miliar. Wah, begini. Ini pilihannya. Ada apa ini? Kok bisa nggak sih? 500 miliar. Konsep seunggul ini kok cuma 500 miliar? Kamu yang merasa sehebat itu. Mustahil, nilainya pasti lebih rendah. Proyek baterai solid state nilainya 2 triliun. Proyeksi 3 tahun naik 100 kali lipat. Dia investasi 20 miliar. Untung 2 triliun. Ini kan cuma baterai. Kok bisa sebesar ini? Ini yang namanya anak keberuntungan. Kamu yang palsu. 2 proyek yang dia pilih nilainya naik ratusan kali. Aku ingat.
Waktu di batu uji keberuntungan, nilai keberuntungannya mencapai jutaan. Jangan-jangan dia yang asli Sari. Ganti uang. Ganti uang, ganti uang. Takut apa? Pemilihan terakhir, aku pasti bawa kalian pulihkan semuanya. Pilih satu pasar ratusan miliar. Benar. Meski gagal 2 kali, tapi itu juga indah ingin pilih siapa yang paling setia dan mitra paling andal. Pantas saja kau ini kakekku. Pikiranmu bikin aku salut. Dia sudah begini, kau masih membelanya. Benar kakek. Bahkan aku pun lihat. Nasib Kak Indah tak sebaik kakak ipar. Kak Indah, kakak Indah. Taruhan kita tadi, saatnya ditepati kan? Kau pikir kau siapa? Mau menamparku? Jangan lupa, kau cuma bucin. Kak Indah, aku cuma mau 1 triliun rupiahku. Aku tak bilang mau memukulmu. Berani minta uang? Lihat keluargamu, cuma sampah. Sengaja mengagungkan pembawa sial ini. Tunggu sampai aku senang, baru ku beri uangnya. Benar, jangan lupa, keluarga Pratama masih punya 20% saham di tangan kami. Kulihat hari ini, siapa berani pukul Indah lagi. Biar aku. Biar aku. Bu, kalian ini mau tampar satu persatu. Kalian lancang. Jangan lupa, asosiasi bisnis ini 100 keluarga besar aku yang atur. Aku juga anak keberuntungan. Kalau kalian memukulku, dewa keberuntungan tak akan melepaskan kalian. Biar aku. Beraninya pukul anakku dan menipuku selama ini. Nasibmu sangat buruk. Masih berani berlagak di sini. Hari ini harus kuberi pelajaran. Beraninya kau, tua bangka. Tamparan ini karena kau kurang ajar. Tamparan ini karena kau sombong. Tamparan ini agar kau ingat. 5 tahun ini, aku yang selalu bantu keluarga Pratama. Kalian malah tak tahu diuntung. Tak tahu diuntung. Putri benar, 5 tahun kau di sini. Keluarga kami selalu sial. Makan kacang panjang saja bisa keracunan. Sejak Putri datang, keluarga kami baru membaik. Menurutku, kau pembawa sial. Omong kosong. Selama ini, keluarga Sari makmur. Itu semua berkat Indah. Nasib kalian yang buruk. Kalau tak kubantu, keluarga Pratama, mungkin kalian sudah punah. Jangan lupa, aku anak keberuntungan. Anak keberuntungan? Menurutku kau cuma anak sialan. Aku tak lihat nasibmu sebaik itu. Atau dewamu bermasalah? Siapa yang berani meremehkan kuasa dewa? Siapa berani hina kuasa dewa? Dewa keberuntungan datang. Dewa keberuntungan. Inikah dewa keberuntungan? Dia dari video. Dewa keberuntungan yang ditunggu-tunggu. Tak disangka bisa melihatnya langsung. Tapi apa ini benar? Tentu saja benar. Kalian menindas Indah, tunggulah kehancuran. Siapa yang bilang aku tak mampu? Lapor, dewa keberuntungan, dia, Putri Sari. Mau masuk nggak sih? Kulihat Anda di sini udah gulak-balik. Aneh, masih aneh. Arsitektur di sini kok aneh banget. Ah, Tuan Dewa Keberuntungan, meski dia bermarga Sari, tapi dengan keluarga Sari tak ada hubungan sama sekali. Jangan samakan keluarga Sari kami. Putri Sari kan? Aku beri kau kesempatan lepas dari sial dan selamatkan nyawa. Cerai darinya, nikahilah aku. Hah? Cerai dengannya, menikah denganku. Hah? Kenapa dia berpikir begitu? Kenapa? Kenapa harus menikah dengannya? Aku menikah denganmu. Benar. Meski penampilanmu cukup biasa, tapi kulihat nasibmu lumayan. Tuan Muda Wijaya, kau belum pernah bilang padaku. Kenapa kau mau menikahinya? Diam. Apa kau bersedia? Kau anggap aku tak ada. Aku tak izinkan. Keluarga Pratama berani melawan. Percaya tak, aku buat keluargamu kena bencana alam. Hei, berhenti. Kenapa aku harus menikah dengan orang licik sepertimu? Aku tak mau. Apa katamu? Saat masuk keluarga Pratama, aku langsung sadar feng shui mereka aneh. Indah jelas tak paham ini. Katakan,
Apa ini ulahmu? Maksudmu untuk hancurkan keluarga Pratama, aku main licik? Memangnya apa? Keluarga Pratama baru diakui dewa keberuntungan. Kau langsung menyangkalnya. Jelas, kau yang menyamar. Trik licikmu ini terlalu murahan. Sejak kapan kau jadi secerdas ini? Aku cuma polos, bukan bodoh. Katakan, rela repot begini, sebenarnya mau apa? Katakan, repot-repot begini, sebenarnya mau apa? Kamu benar. Aku memang bukan dewa keberuntungan. Dia bukan dewa keberuntungan. Lalu apa yang terjadi? Kau bukan dewa keberuntungan. Lalu kenapa kau ada kaitan dengan Indah? Kenapa kau menipu Indah? Tak kusangka, ketua keluarga Sari bodoh sekali. Sudah saat seperti ini, kau masih mengira cucu angkatmu itu orang baik? Kau, apa maksudmu? Kenapa? Masih tak paham? Aku masuk keluarga Sari hanya untuk merebut harta dan keberuntungan keluarga Sari. Kakek. 15 tahun lalu, aku sudah merencanakan semuanya. Mengutus Indah Sari menyerap keberuntungan keluarga Sari 5 tahun lalu. Lalu merampas keberuntungan keluarga Pratama. Dengan nama Dewa Keberuntungan, aku menipu kalian semua ke sini. Sebenarnya apa maumu? Aku akan menyerap harta mereka dan keberuntungan sepenuhnya. Aku akan menjadi generasi baru, Dewa Keberuntungan. Terutama ini, tubuh keberuntungan. Pasti kurebut. Awalnya aku mau cara halus. Kau yang memaksaku. Dasar bajingan, hentikan. Bisa saja dengan lembut. Kau yang memaksaku. Anak durhaka, hentikan. Dewa keberuntungan. Dewa keberuntungan tua turun. Kita selamat. Kakak ipar ternyata benar murid Dewa Keberuntungan. Ini betingan super. Guru, tolong selamatkan kakek. Sebelum Indah Sari datang, dia sangat baik padaku. Baik. Putri, maaf. Selama ini kakek salah sangka padamu. Hah? Kakek, sekarang bukan waktunya bahas ini. Istirahatlah dulu. Anak durhaka, menyerahlah. Kau tak terbang ke surga. Masih berani bahas. Aku sudah buka pintu surga, tapi tetap kembali untuk menghabismu. Tidak mungkin. Aku tak mungkin salah hitung. Kau seharusnya sudah terbang ke surga. Seharusnya aku sudah menyerap semua keberuntungan keluarga besar. Siapa suruhmu belum memahami intisari ilmuku, malah berkhianat? Tentu kau salah hitung. Tidak. Meski kau tak terbang ke surga, terus kenapa? Aku masih punya trik terakhir. Tuan Muda Wijaya, apa yang kau lakukan? 15 tahun lalu, aku menolongmu karena aku mengincar tubuh bencanamu. Sekarang, saatnya balas budi. Tubuh bencana apa? Tuan Muda Wijaya, apa maksudmu? Tubuh bencana, bintang sial, musuh tubuh keberuntungan. Makanya sengaja ku jaga, untuk saat sangat terpaksa, menggunakanmu hancurkan semua. Jadi selama ini, aku cuma pionmu. Kau tak pernah suka padaku. Kenapa aku Arif harus jadi manusia biasa? Kenapa Rizky Pratama nasibnya sebaik itu? Dari kecil kaya, pintar juga, bahkan menikahi istri. Tubuh keberuntungan. Aku tak terima. Aku akan ubah takdir. Tapi sekarang, kau mau lepaskan tubuh bencana, akan hancurkan dunia. Bahkan muridku langsung tewas. Mungkinkah dia mau manfaatkan balasan 100 kali lipat Putri? Bagaimana kalau kakak iparku kalian bunuh jadi serpihan? Bagaimana nasib kami? Aku tak akan biarkan kau melukainya sedikit pun. Jangan sok pahlawan. Aku akan bunuh Putri Sari. Biar Putri Sari mati di depanmu.
Tubuh bencana meledak. Tubuh bencana meledak. Aku benci kau. Ayo kita ke neraka bersama. Lepas, lepas. Lepaskan aku. Lepas, lepas. Nasib buruk lenyap. Nasib buruk lenyap. Nasib buruk lenyap. Kita menang! Akhirnya aku bisa naik ke surga dengan tenang. Kumumumkan Putri Sari adalah satu-satunya murid kesayanganku. Setelah aku naik ke surga, dia akan mewarisi di dunia ini semua keberuntungan dan kekayaanku. Pratama juga akan makmur ratusan tahun dan tak akan merosot ribuan tahun. Yeay! Kak Ipar, mau beli apa hari ini? Aku yang bayar. Aduh, Kak Ipar. Ayo beli mobil. Mau yang mana? Aku belikan. Kalian lagi ngapain? Ikut ibu lihat rumah yuk. Mau villa mana? Ibu beliin. Aku mau sama Rizky keliling dunia.